Selamat siang Bu Evra. Selamat siang, Pak. Waduh, apa kabar hari ini Bu? Baik, Pak. Bapak gimana, Pak? Baik juga Bu. Baik Bu ya. Sesuai jadwal kita ada praktek coaching nih Bu ya. Ya, Atas tugas kita. Kebetulan di sini Bu Evra sama Bu Herlina yang praktek Bu ya. Dari sini Bu Evra sebagai coach dan Bu Herlina sebagai coachingnya. ya. Sebelum melakukan praktek coaching nanti Bu, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan terlebih dahulu kepada Bu Eva sebagai coach di sini. Dari praktek yang akan Ibu laksanakan hari ini, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan Bu? Yang ingin saya kembangkan itu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan mencoba mengajukan pertanyaan yang berbobot, Pak. Oke, baik. Berarti ketiga kompetensi ini akan Ibu kembangkan, Bu ya, Ya, secara keseluruhan, Bu ya. Baik. Selanjutnya untuk indikator ketercapaian yang dari tujuan pengembangan yang Ibu inginkan itu apa, Bu? indikator yang ingin saya capai, saya ingin melakukan praktek coaching dengan alur tirta dengan baik saja dulu. Kemudian Sementara untuk kompetensi spesifik Ibu yang ingin saya kembangkan itu kehadiran penuh, Pak. kehadiran penuh, Bu ya. Ya, Oke, baik. Pertanyaannya ini sudah saya catat dan hasilnya juga saya catat. Jadi nanti akan saya lakukan observasi ini Bu atas praktek yang akan Ibu laksanakan. Uh, Silakan Bu Eva dan Bu Herlina untuk melanjutkan percakapan coachingnya di siang hari ini. Untuk kesempatannya saya berikan penuh kepada Ibu berdua. Silakan ya Ibu. ya, Pak. Selamat siang Bu Herlina. Siang Bu. Terima kasih sudah hadir di sini. Kita berbicara waktunya agak singkat, mungkin 10 sampai 15 menit Bu ya. Nanti ke depan saya mungkin akan menulis. Perhatian saya mungkin sedikit terganggu. Saya mohon maaf dulu Bu di awal-awal. Oke? Hari ini kita akan bicara apa Bu Herlina? Saya agak kesulitan di kelas. Ibu, ada beberapa anak yang memang sama masalah kita, tidak serius belajar, selalu bercanda. Kemudian anak ini termasuk anak ABK. Ya. Jadi berarti Ibu kesulitan menangani berapa orang anak Ibu? Ada anak sekitar 3 orang yang berkebutuhan khusus di kelas saya, sehingga sulit sekali saya untuk menenangkan mereka. Jumlah siswa saya itu ada 30 siswa. Untuk fokus kepada 3 siswa ini saya merasa agak kesulitan karena anak-anak yang lain merasa saya terlalu perhatian kepada yang 3 ini, sehingga sedikit kurang memperhatikan mereka. Oke. Berarti nanti tujuan Ibu sharing bersama saya hari ini apa ya Bu? Kira-kira ya? Tujuan saya agar selama proses pembelajaran di kelas saya bisa tetap adil kepada semua anak dan dapat menangani anak saya ini secara khususnya yang ABK ini. Tetapi dalam saya menanganinya itu tidak terlalu terlihat oleh anak-anak yang lain. Berarti Ibu maunya anak-anak ini merasa Ibu apa itu adil berarti ya? Dan boleh saya tahu Ibu, anak ABK kan ada 3 orang, itu kesulitan, maksudnya kan ada yang tunanetra misalnya, ada yang tunadaksa. Nah anak ini dia spesifikasi yang mana? Anak-anak ini kalau secara fisik
secara gamblang itu tidak kelihatan seperti ABK. Kadang-kadang termasuk ABK dari segi mungkin dari segi pemikiran, kemudian kalau perilaku, ya mungkin dari perilaku kelihatan, tapi secara fisik itu tidak seperti anak ABK. Jadi anak-anak ini aktifnya itu terlalu aktif. Ada juga yang sepertinya melihat, mendengar, mengamati, tetapi tidak. Itu yang membuat saya agak kesulitan, sehingga walaupun saya pernah belajar bahwa anak-anak tersebut bisa kita bedakan tingkatan kemampuannya dengan memberikan materi-materi yang penugasan-penugasan yang berbeda, tetapi saya tetap kesulitan, Bu. Oke, berarti mungkin lebih ke autism, Bu ya? Mungkin ya? Mungkin autis belum sampai autis, Ibu. Saya pernah berkonsultasi bahwa anak-anak Halo, Bu Mega. ya, halo, apakah kedengaran, Bu? Halo, kemana Bu Eva? Sorry, terputus. Oke. Sampai di mana tadi, Bu ya? Oh ya, tadi saya menceritakan bahwa anak-anak ini tidak juga bisa dibilang autis. Saya juga belum berkonsultasi dengan yang berhak memutuskan apakah anak ini di tingkat autis atau tidak, tetapi secara perilaku dan kemampuan ya Bu, sangat kurang dari teman-temannya yang lain. Berarti belum teridentifikasi, Bu ya. Terus kalau di kelas, apakah mereka memiliki kemampuan yang sama dengan temannya yang lain, Bu? Tidak, Ibu. Kemampuannya untuk memperbaiki. Bahkan yang satu belum mampu membaca, yang kedua karena belum mampu membaca, mereka juga belum mampu menulis dengan baik. Sehingga banyak huruf-huruf yang kurang, mereka tidak mampu jika kita bicara, mereka mencatat itu belum mampu, hanya mampu menyalin. Oh iya. Berarti kalau kita rata-ratakan kemampuannya berada di bawah teman-teman yang lain, Bu ya? Di bawah sekali. Kalau lanjut, Bu. Memang anak-anak tersebut bawaan dari kelas 1 itu memang sudah sangat hanya karena saat 13 ini anak-anak belum tidak boleh sampai jalan kelas, sehingga mau tidak mau dia naik ke tingkat jenjang di kelas itu kami agak kesulitan untuk mengajari mereka ini. Kelas aplikasi sudah pemahaman gitu kan. Ya. Berarti kira-kira planning Ibu buat menangani anak ini apa dalam waktu dekat? Dalam waktu dekat ini saya sempat berkonsultasi juga dengan kepala sekolah, kemudian dengan salah satu guru yang baru masuk, yaitu guru BK. Kami kepala sekolah menerima guru BK ini untuk membantu kami dalam menangani anak-anak tersebut. Untuk itu 3 orang anak saya ini memang sering saya kelompokkan dalam satu kelompok untuk saya ajari sendiri dengan memberikan materi yang mungkin lebih rendah dari teman-teman yang lain dan penjelasan yang lebih rendah dari pemahamannya. Tapi memang anak-anak saya yang lain sering protes bahwa saya lebih sering ke mereka. Karena memang untuk ada 2 orang anak yang memang kalau saya bukan ke kelompok, ya dia akan teriak-teriak minta saya tetap berada di sampingnya. Jadi secara otomatis saya lebih sering ke situ karena untuk menenangkan dia.
ibu sudah sudah menjelaskan ke siswa yang lain tentang kondisi di kelas yang seperti ini, misalnya ibu minta pengertian kalian sedikit biar nanti hasilnya sama gitu. Saya sudah sering mengatakan itu, tapi itu tadi Bapak Ibu, Ibu dalam perilaku anak ini seperti dalam dari segi fisik biasa saja. Untuk perilaku ada satu orang anak yang perilakunya sangat luar biasa, seperti tidak ada kekurangan pada dirinya. Sehingga kalau saya memberikan pengertian kepada teman-teman yang lain bahwa 3 orang teman kalian ini memang membutuhkan perhatian lebih dari ibu, lebih dominan ke teman kalian. Mereka tidak mau memahami itu, karena mereka percaya bahwa anak-anak yang ini tidak ada kekurangan. Kalau di luar kelas itu biasa saja, nakal sama seperti mereka. Terus kekurangannya di mana, gitu kan? Kadang untuk menjelaskan itu kepada anak-anak yang lain juga tidak berani, itu memfonis bahwa anak ini ada kurang sekian, tidak berani. Jadi kadang-kadang saya berusaha untuk tetap adil dalam pekerjaan kelompok. Kemudian untuk memasukkan teman tutor sebaya seperti yang dilakukan itu, teman tutor sebaya itu tidak sanggup untuk membantu kelompok itu. Berarti yang sudah Ibu terapkan sekarang ada pembelajaran dalam kelompok yang kecil, tetapi di dalam kelas yang klasikal, Bu ya. Kalau kita persentasekan cara yang sudah Ibu coba itu keberhasilannya kira-kira berapa persen? Dari 100% paling 30%. Itu pun untuk materi-materi seperti bernyanyi, mengenal lagu daerah, tarian daerah, pola tari. Kalau untuk mengidentifikasi, menganalisis itu sangat jauh. Berarti kan cuma 30%, memang agak sulit, saya paham. Ada tidak cara yang mau Ibu coba biar nanti siswa ini misalnya dari 30 kita dapat 50% gitu, tinggal keberhasilan di kelas. Misalnya Ibu ada bantuan yang lain pada saya sering berkonsultasi dengan guru BK yang sekarang ada. Bahkan saya sering mengajak guru tersebut untuk masuk ke kelas saya untuk membantu saya menangani anak-anak tersebut. Sampai sekarang sih memang baru 2 kali saya lakukan. Untuk kedepannya mungkin saya sering minta bantuan beliau untuk masuk ke kelas saya. Dan itu pun juga saran dari kepala sekolah saya. Berarti itu sudah dilaksanakan, Bu ya. Berarti untuk anak yang ABK ini Ibu terkendala di kognitifnya atau secara psikomotor anak-anak ini, Bu? Kognitif. Kalau psikomotor mereka sangat aktif. Kognitif. Apakah Ibu sudah berkolaborasi dengan orang tua, misalnya memberitahukan, sharing dengan orang tua mengenai kondisi anaknya ini? Oh ya, ada. Saya sering berkonsultasi dengan 2 orang siswa saya dari 3 orang tadi yang memang orang tuanya mengakui dan mau bekerja sama untuk menangani anaknya. Tapi ada 1 orang tua, 1 orang siswa saya yang tidak mengakui itu dan mengatakan bahwa anaknya baik-baik saja, kan? Nah, untuk itu kita tidak memaksa untuk orang tua memahami kalau anaknya memang tidak baik-baik saja. Hanya saya katakan mohon bantuan di rumah, karena waktu belajar di rumah lebih banyak, jadi ibu bisa membantu. Orang tua mengatakan, itulah gunanya anak saya sekolah, masa di rumah sekolah lagi ya. Ini agak susah diajak bekerja sama karena pemikiran orang tua bahwa belajar itu ya udah di sekolah aja.
diserahkan kepada sekolah dan pada guru. Jadi kalau ada kekurangan atau anaknya tidak tetap Berarti sudah banyak cara yang Ibu coba ya. Kolaborasi dengan guru BK, kepala sekolah, dengan orang tua. Kira-kira ada tidak Pak Ibu maksimalkan lagi? ingin saya maksimalkan lagi, yaitu dengan mencoba pembelajaran berdiferensiasi ya. Cepat kau bang, ini udah jam 7 loh, 16.13. Melihat kemampuan anak-anak. Baru satu kali saya terapkan di kelas, dan mungkin nanti akan saya terapkan, terus saya terapkan sehingga hal ini bisa saya tangani. Berarti tindak lanjut Ibu, maksudnya rencana aksinya Ibu akan melaksanakan pembelajaran diferensiasi Bu ya? Ya. Dan terus kelompok bantuan guru BK. Dengan bantuan guru BK ya. Kapan kira-kira? Kebetulan kita menyambut berpuasa, mungkin setelah masuk kemudian akan segera saya terapkan. Walaupun sudah saya terapkan, akan saya terapkan secara kontinu. Yaitu dekat setelah liburan Bu ya, libur pembukaan puasa, berarti minggu depan berarti sudah bisa dilaksanakan Bu ya. Kemudian berarti tanggung jawab memang, tapi nantinya akan berkolaborasi dengan guru BK dan apakah orang tua akan Ibu Gimana Bu? buat kedepannya rencana aksinya, berarti Ibu akan melakukan pembelajaran diferensiasi guru BK. Ya. Untuk kegiatan itu, kepala sekolah selain sebagai tempat kita curhat lah istilahnya, apakah Ibu akan melibatkan juga kepala sekolah? Tidak. Saya bahkan rencananya ingin melibatkan orang tuanya. Karena saya rasa tidak masalah meminta beberapa orang tua untuk datang berbagi ilmu dengan anak-anak murid saya. Saya hanya belum mengutarakannya kepada kepala sekolah. Berkolaborasi dengan orang tua dan guru BK ke depannya Bu ya. Saya kira ya, hari ini kesimpulannya Ibu akan melakukan pembelajaran diferensiasi, benar Bu ya. Kemudian berkolaborasi dengan guru BK dan orang agar dapat memenuhkan murid yang istilahnya murid yang kebanyakan dan murid yang memiliki kebutuhan khusus Bu ya. Oke, dan Bu. Oke, terima kasih Bu. Berarti hari ini ya. Sudah dapat clue kan rencana aksinya kita rencanakan tadi. Oke, terima kasih Bu Helina. Baik Bu, terima kasih kembali. Baik, terima kasih Bu Evra dan Bu Herlina sudah melakukan praktek coachingnya. Wah, sangat baik sekali untuk kegiatannya siang hari ini. Sangat bersemangat ya Ibu berdua. Iya Pak. Baik, Bu Evra, setelah melakukan coaching tadi, menurut Ibu indikator apa, indikator ketercapaian apa yang ingin Ibu lebih kembangkan, Bu? Yang ingin saya kembangkan itu yang mengajukan pertanyaan berbobot, Pak. Saya kira saya agak kurang di situ. Oke, berarti untuk pertanyaan berbobotnya
Ibu merasa masih cukup kurang Bu ya, Iya, karena masih kurang, Pak. memang sih saya lihat tadi masih agak sedikit kaku Bu dalam kegiatannya. Jadi sehingga kayak kadang-kadang Bu Erina ya agak bingung sedikit gitu ya. Tapi so far untuk ke depan kita lebih baikkan lagi Bu ya. Iya, Pak. Kemudian kompetensi yang Ibu ingin tambahkan tadi kan tentang masih pertanyaan berbobot juga Bu ya, kalau tidak salah Bu ya, yang masih Ibu kurang Iya. pahami Bu ya. Iya. Nanti ke depannya saya rasa bisa ya mungkin kita Ibu lebih banyak berlatih terus. Semoga ke depan untuk melakukan coachingnya kembali bisa lebih baik dengan pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot. Iya, Baik, Pak. secara keseluruhan Bu Eva dan Bu Herlina dalam pelaksanaan coachingnya sudah cukup baik. Yang saja mungkin masih ya namanya kekurangan pasti ada, tapi nanti sebenarnya kita akan benahi dan perbaikilah ibu-ibu semuanya berdua ya. Iya, Pak. Untuk sementara saya rasa itu aja dulu untuk observasi coaching kita pada siang hari ini. Terima kasih Bu Eva dan Bu Herlina. Selamat siang. Selamat siang, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Herlina. Waalaikumsalam Ibu, selamat siang juga. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik-baik saja. Bagaimana dengan Ibu? Alhamdulillah baik juga, walaupun sedikit flu ya, ya Bu ya, tapi tidak mengurangi kesemangatan kita untuk melakukan kegiatan kucing pada hari ini. Baiklah Bu Herlina, sebelum melakukan kegiatan kucing pada siang ini, saya akan menyampaikan beberapa hal ya sebelum melakukannya. Saya ingin menanyakan kepada Bu Herlina, nanti kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan Bu Herlina dengan Bu Efra? Saya ingin mengembangkan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, kemudian ingin mengidentifikasi masalah yang dihadapi coach saya secara detail. Oke, tadi kuncinya itu kan Bu Efra ya Bu Herlina. Kemudian bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi oleh saya itu Bu Herlina, kegiatan kucing pada hari ini yang ingin dispesifiknya? Yang paling spesifik itu saya memang ingin mengidentifikasi masalah coach saya dengan detail Ibu, agar saya bisa memberikan solusi yang terbaik. Ya, mengidentifikasi secara detail ya Bu Herlina ya. Kemudian pertanyaan terakhir nih Bu Herlina sebelum kucing, indikator apa indikator ketercapaian apa dari tujuan pengembangan yang diinginkan menurut Bu Herlina? Baiklah, indikator yang ingin saya capai salah satunya yaitu ingin mengetahui secara detail masalah yang dihadapi oleh coach saya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang bisa menjadi pemantik untuk agar coach saya dapat mengungkapkan semua permasalahan yang dihadapi. Oke, Bu Herlina, tadi intinya pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya Bu Herlina. Oke, silahkan Bu Herlina untuk melakukan kegiatan kucing, di mana kucingnya itu adalah Bu Efra ya, dan sebagai coachnya yaitu Bu Herlina. Silahkan Bu Herlina. Baik Ibu, terima kasih. Jadi Bu Eva, ada apa Bu Eva? Kok beberapa hari ini Bu Eva sepertinya ada yang tidak mengena di Bu Eva? Ini Bu, saya agak kesulitan menangani siswa saya. Kesulitan seperti apa itu Bu Eva?
di kelas 7 itu ada beberapa siswa yang sekitar 50% itu tidak hafal perkalian, sehingga saya kesulitan kalau mengajarkan materi IPA yang sifatnya hitungan, agak kesulitan. Jadi mereka bisa mengerti konsep, tapi kalau perhitungannya tidak jalan, begitu diberikan soal yang sedikit saja itu sudah tidak jalan itu. Jadi kira-kira ukuran keberhasilan anak-anak menurut Bu Eva berhasil itu apa? Apa yang ingin dicapai? Yang ingin saya capai, anak-anak bisa berhitung untuk perhitungan sederhana. Apakah sudah ada rencana atau strategi yang Bu Eva pilih untuk melakukan atau mencapai tujuan yang Bu Eva inginkan? Saya melakukan beberapa ada 2 kali simulasi. Jadi yang pertama saya meminta siswa itu menghafal perkalian, diberi waktu misalnya 3 minggu. Saya dari perkalian 2 sampai perkalian 9. Tetapi ternyata setelah saya cek banyak dari siswa yang tidak hafal. Jadi agak kesulitan. Nah, kemudian saya coba lagi sistemnya menghafalnya sedikit. Kalau tadi kan 3 minggu, misalnya dari perkalian 2 sampai perkalian 9. Sekarang saya waktunya saya persingkat, bisa ada waktu 1 minggu, tapi perkalian 2 sampai perkalian 4 misalnya. 2, 4. Itu saya tanyakan secara klasikal, bukan secara pribadi. Jadi nanti saya bikin apa itu perkalian, saya tulis dari perkalian 2 sampai perkalian 9, siswa itu isi. Baiklah. Ya, oke. Oke. Selama Bu Eva melakukan usaha itu, apakah ada hambatan atau gangguan yang Bu Eva hadapi? Saya kira yang jadi di sini adalah siswa tidak serius untuk belajar. Cuma perkiraan saya agak mudah saya menghafal. Cuma memang siswa mungkin lebih tidak serius belajar itu saja. Di rumah bisa disepelekan, ya udah tidak belajar gitu, cuma perkalian doang, besok saja, besok sampai akhirnya tidak selesai. Kemudian selain rencana yang Bu Eva katakan tadi dan usaha yang telah Ibu Eva lakukan, ternyata masih ada hambatan. Apakah ada rencana ke depannya atau usaha lebih untuk melakukan proses itu? Soalnya tadi Bu Eva sudah merefleksi diri bahwa sudah melakukan usaha ini, tapi masih ada anak yang bermain. Apakah ada solusi atau rencana lain untuk anak-anak yang tadi tidak serius? Kami saya mau menerapkan tutor sebaya sepertinya. Jadi dalam satu kelompok itu hanya 2 orang, misalnya si A nanti dengan si B. Dan lokasi tempat tinggal siswa berdekatan, karena di kampung kan agak enak. Misalnya dari kampung ini teman lainnya ini. Jadi nanti kedepannya mungkin saya akan menerapkan itu. Kemudian dari rencana-rencana Ibu itu yang paling Ibu prioritaskan itu seperti apa? Yang saya prioritaskan ya benar-benar kemampuan siswa buat perkalian doang. Jadi itu saja, karena pikiran saya kalau mereka sudah bisa perkalian akan lebih mudah saya untuk memasukkan konsep yang berupa perkalian atau pembagian misalnya. Karena agak itu kalau misalnya siswa kita berikan konsep fisika misalnya tentang gerak, tetapi kalau misal dikombinasikan dengan berapa sih kecepatan suatu benda itu agak sulit kalau siswanya tidak hafal pembagian misalnya. Jadi memang yang diprioritaskan itu adalah berhitung ya Bu, baik itu perkalian atau penjumlahan. Selain strategi menghafal, apakah ada strategi lain yang kira-kira bisa mempermudah Ibu untuk menerapkan konsep tadi? Seperti kita tahu kalau matematika itu kita bisa menggunakan jaring
matematika atau tabel perkalian atau bagaimana Bu? Ada tidak? Saya kalau jari saya tidak bisa, tidak pernah belajar jari matika. Jadi kalaupun saya harus belajar, mungkin memerlukan waktu yang lebih panjang buat belajar. Ya, tidak terus minggu atau 2 minggu. Menurut saya pribadi, rencana yang paling masuk akal itu ya seperti itu Persebaya, misalnya si A nanya si B, kan lebih gampang tuh, misalnya 2 kali 3 berapa sih? Nah, kan lebih mudah, biasa siswa lebih mudah untuk menghafal biasanya. Kalau yang Ibu prioritaskan itu adalah menghafal perkalian, saya rasa memang agak sulit menghadapi anak-anak yang tidak serius tadi, Bu. Saya pernah menerapkan jari matika itu, saya rasa tidak perlu waktu lama untuk mempelajarinya, dan saran saya Ibu bisa mencoba menerapkan. Kemudian selain Ibu menerapkan tutor sebaya tadi, ada tidak yang membantu Ibu dalam menangani anak-anak yang tadi? Saya kira nanti saya akan koordinasi dulu dengan kepala sekolah biar tahu rencana saya ke depannya apa. Kemudian saya akan koordinasi dengan karena yang itu kan belajar matematika dengan IPA. Dua itu. Mungkin guru matematika seingat saya guru matematika itu bisa jari matika. Cuma saya tidak ngerti juga. Saya mesti ngomong dari mana, tapi saya coba pikirkan. Saya akan kolaborasi nanti guru matematika akan mungkin bisa siswa diterapkan ke siswa, dan saya mungkin bisa belajar juga. Ya, Ibu bisa melakukan kerjasama untuk menjalankan proses atau strategi belajar Ibu tadi. Kemudian kira-kira setelah Ibu melakukan itu, jika tidak berhasil lagi, kira-kira ada rencana lagi Bu atau strategi lain yang ingin Ibu terapkan? Seandainya tidak berhasil, mungkin saya akan berpikir lagi. Tapi saya belum punya planning B untuk ini. Saya cuma punya planning A. Jika tidak yang tidak baik, kemudian iya ada plan B. Kemudian kolaborasi dengan guru matematika buat belajar jari matika. Saya kira itu 2 saja, tapi kalau dua-duanya gagal, saya akan memikirkan ulang. Saya rasa jika anak-anak tadi, anak-anak tersebut bisa menghafal perkalian atau pembagian. Oke, setelah anak-anak itu hafal pembagian perkalian, ada tindak lanjut lagi Bu? Akan lebih mudah bagi saya buat mengajarkan IPA ke siswa apabila memang ini ya, tapi tindak lanjutnya saya kira tidak, karena untuk IPA SMP itu tidak terlalu sulit. Paling saya hanya mengajari siswa bisa membolak-balik rumus, misalnya dari jarak sama dengan kecepatan dikali waktu. Kalau bisa ditanya kecepatan, berarti jarak dibagi waktu. Jadi saya bisa menggunakan cara-cara misalnya seperti segitiga rumus, itu agak lebih mudah. Tapi untuk yang planning lebih panjang tidak, hanya siswa bisa berhitung saja karena memang perhitungan tidak terlalu rumit. Baik Ibu, setelah Enggak kedengaran Bu, boleh diulang? oh ya baik Bu. Setelah Ibu tadi Ibu Ibu menerapkan beberapa strategi, terus memprioritaskan perkalian dan pembagian, kemudian Ibu juga akan berkolaborasi dengan guru matematika. Apakah Ibu merasa tujuan yang ingin Ibu capai akan tercapai? Saya kira tercapai karena saya punya planning juga tidak terlalu besar, maksudnya siswa perkalian saja, kemudian waktunya juga tidak terlalu panjang, mungkin satu sudah pasti. Baik Ibu, baiklah, setelah kita melakukan coaching ini,
lanjut Ibu apa Bu? Saya akan melakukan mengeksekusi rencana yang sudah kita rencanakan tadi. Yang pertama, saya akan melakukan tutor sebaya. Ya bisa saja langsung berkajian atau nanti saya meminta guru matematika buat berkolaborasi menggunakan jari matika dan bisa ditentukan. Baiklah Ibu, setelah kita melakukan ini, saya akan tetap menerima konsultasi Ibu. Seandainya ada perubahan atau tidak ada perubahan, kita bisa merefleksi diri untuk melakukan yang lebih baik sehingga tujuan yang ingin dicapai, rencana yang sudah Ibu laksanakan itu benar-benar terlaksana, tercapai atau tidak ya Ibu? Iya. Oh, terima kasih Ibu atas bersedia untuk bertanya jawab dengan saya. Maaf Bu ya. Ya, terima kasih Bu. Sama-sama. Silahkan kembali ya Ibu. Oke. Terima kasih Bu Herina sudah melakukan kegiatan kucing tadi dengan Bu Evra. Beberapa hal yang menjadi catatan buat saya sudah saya catat. Setelah saya observasi, saya catat terkait dengan kegiatan kucingnya, yaitu berdasarkan prinsip kucing, kemitraan, proses kreatif, memaksimalkan potensi. Kemudian tadi Bu Herlina juga sudah mengikuti alur tirtanya untuk melakukan kegiatan kucing. Kemudian setelah ini saya juga akan menanyakan ke Bu Herlina tentang apa yang sudah Bu Herlina lakukan pada saat melakukan kucing. Indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan, yang menjadi indikator tadi kan indikatornya ya, sebelum melakukan kucing ingin menanyakan pertanyaan yang berbobot. Nah, jadi menurut Bu Herlina apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan kucing tadi, indikatornya? Saya ingin mengidentifikasi masalah saya. Saya memberikan beberapa pertanyaan pemantik untuk beliau agar beliau bisa mengungkapkan masalahnya kepada saya. Kemudian saya juga menanyakan berbagai rencana-rencana yang telah beliau rencanakan, baik rencana yang sudah dilakukan ataupun yang akan dilakukan. Nah, setelah itu saya memberikan beberapa saran dan memberikan solusi terbaik atas rencana-rencana yang sudah direncanakan oleh coach saya. Oke, itu tadi. Kemudian menurut Bu Herlina, kompetensi apa yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan kucing yang barusan dilakukan Bu Herlina? Saya dapat identifikasi masalah, bisa dapat Koki saya juga sudah mendapatkan solusi dari saya. Ya, penyelesaian masalah akan berhasil juga Ibu, karena ada rencana yang sudah dilakukan tidak berjalan dengan baik. Koki saya melakukan rencana kembali, sehingga saya juga sedang menunggu hasil. Terima kasih Bu Herlina. Jadi dapat disimpulkan bahwa Bu Herlina itu tadi kegiatan kucingnya sudah dilakukan dengan sesuai dengan prinsip kucing, kemitraan, profesi kreatif, memaksimalkan potensi, kemudian sudah melakukan alur tirta. Kemudian kompetensi yang ingin dicapai oleh Bu Herlina tadi yaitu pertanyaan-pertanyaan berbobot dan solusi-solusinya Bu Herlina sudah dilakukan tadi. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan Bu Herlina. Mudah-mudahan kegiatan hasil dari kucing tadi dapat berjalan dengan baik. Rencana-rencana aksinya tadi mudah-mudahan dapat dilakukan dengan baik. Mudah-mudahan dari solusi tersebut dapat menghasilkan solusi yang dapat dilaksanakan di kegiatannya tadi ya Bu Herlina ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan.
kasih kepada Bu Herlina dan Bu Efra tadi yang telah melakukan kegiatan kucing. Saya akhiri. Selamat siang dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga.